langkah, membuatku yakin kan menyerah. Satu hal ku ingat saat kau kan pergi, aku mulai menerima dia di hidupku. Dan aku sudah ikhlas, seikhlas-ikhlasnya kalau kita cuma bisa sampai di sini. Ya, lagu yang tadi lagu ciptaan saya sendiri yang saya beri judul Gugah. Halo semuanya, nama saya Cepi Rusmana. Saya seorang manusia. Ya, saya seorang manusia. Oke, kenapa saya tampilkan cuplikan dari lagu saya yang barusan? Karena sekarang saya ingin membahas tentang latar belakang dari penciptaan lagu tersebut. Oke, kenapa saya beri judul Gugah? Karena gugah itu dalam bahasa Sunda yang artinya bangun. Karena lagu tersebut awalnya saya ciptakan untuk seseorang yang pernah bersama saya, yang ini agak kocak, yang setahun lebih bareng dengan saya. Cuman karena harus ada ketaatan yang dia lakukan kepada kedua orang tuanya, satu lain hal, jadi hubungan kita dalam status pacaran sudah selesai. Tapi sampai saat sekarang kita masih jalin komunikasi baik-baik aja. Oke, perempuan tersebut cantik menurut saya pribadi. Karena cantik itu perspektif seseorang ya. Bisa saja menurut saya cantik, menurut anda semua biasa saja. Setelah akhirnya, sebelum kita memutuskan untuk selesai, ada fase dimana dia menghilang 1 bulan, dan saya tidak mengontak dia karena saya pikir mungkin dia perlu menenangkan diri. Karena saya yakin bukan hanya dia saja yang mempunyai urusan pribadi, tapi kita mempunyai urusan pribadi masing-masing. Jadi saya mikir ya mungkin dia butuh waktu untuk sendiri. Ya sudah. Terus jelang 1 bulan tersebut, saya duluan yang kontak dia, dan alhamdulillah dibalas. Terus saya nanya gimana 1 bulan kemarin. Ya emang benar, dia mempunyai urusan dirinya sendiri gitu, yang harus dia selesaikan dengan sendirinya. Pada saat itu saya nelpon dia, kita cerita satu lain hal. Dan selama fase 1 bulan dia menghilang itu, kenapa saya gak ngontek dia? Bukan berarti saya gak mikirin dia ya, tapi ya saya juga ngerti gitu. Terus dalam fase 1 bulan tersebut, saya mikir nih sempat overthinking juga sih.
dalam fase 1 bulan itu saya sempat overthinking apakah dia menghilang dengan sengaja, eh, apakah dia ingin menyudahi cerita ini. Dan sempat waktu itu saya membaca buku dari Mark Manson yang judulnya Subtle Art of Not Giving a Fuck. Ini nih bukunya. Nah itu, jadi yang saya tangkap sendiri itu, kita dalam kehidupan ini bukan harus memikirkan dulu hal-hal yang terburuk, dari hal apa yang akan terjadi pada diri kita sendiri di masa depan. Nah saya terapin nih di hubungan ini gitu. Terus saya mikir ada beberapa faktor yang akan merusak hubungan kita. Yang pertama jarak, yang kedua waktu, yang ketiga ya orang tua dia. Bentar. Ya, kenapa saya simpulkan jarak? Jarak saya ke rumah dia sih nggak lumayan jauh, nggak lumayan deket, nggak pertengahan lah gitu. Mau lebih ke Tasik, mau jauh-jauh tuh. Terus waktu, karena kita berdua masih pelajar SMA nih ya, yang pasti mempunyai waktu prioritasnya bukan saya aja, bukan dia aja. Saya juga prioritasnya bukan dia aja, dia juga prioritasnya bukan saya aja. Seperti halnya belajar, membaca, dan lain-lain lah. Itu waktu. Terus yang ketiga itu orang tuanya. Kenapa saya tarik orang tuanya? Karena ya oke, saya minta maaf kepada perempuan tersebut. Namanya saya akan samarkan. Terus dia tinggal di mana dia tinggal di mana akan saya samarkan. Cuman saya akan menceritakan apa yang saya rasakan aja. Karena waktu dulu sempat beberapa kali saya main ke rumahnya, dia dan saya selalu tidak bertemu dengan ayahnya. Kalau sama ibunya mah sering. Nah pada saat itu saya mikir, lamun urang teterusan kayu mana terus jarang panggil jeung bapana gitu, tidak mendapat restu lah gitu dari ayahnya. Dan ya pada waktu itu kejadian, ternyata 1 bulan dia menghilang itu bukan tanpa alasan, tapi alasannya itu. Dan sampai pada akhirnya dia cerita bahwasannya ayahnya bilang ke dia, ayahnya nyuruh buat ngejauhin saya gitu. Waktu itu saya bilang, "It's okay, itu hak kamu juga harus nurut ke ayah kamu." Saya juga nggak tahu kenapa ayahnya ingin menjauhkan saya. Cuman yang pasti karena saya seorang laki-laki dan saya merasakan karena cintanya seorang ayah kepada anak perempuannya itu pastilah, karena ayah saya juga ke adik saya, ke kakak saya yang perempuan seperti itu. Saya tidak pernah menanyakan alasan kenapa ayah dia menyuruh buat dia ngejauhin saya, karena waktu pada saat itu saya nyadar bahwasanya saya ini masih sekolah, belum punya pekerjaan, terus bangor aja ngomong eta nya yang karena
bapak kabudak lah ini, pasti ngeprotek gitu. Dan ayahnya itu nyuruh kalau dia mau kemana-mana mending sama si temennya ini yang laki-laki. Dia satu satu kom satu komplek ya, dia satu komplek. Kalau mau kemana-mana mending sama si ini aja, cuma jangan sama si Cepi. Oh iya, it's okay. Pada saat itu, saat dia ngomong kayak gitu, saya nggak terlalu kaget karena gara-gara buku tadi nih kita harus mikirkan dulu hal yang buruk terjadi pada diri kita sendiri, dan saya udah memikirkan itu dan ya itu kejadian. Setelah itu kejadian, saya bingung, dia juga bingung. Mau gimana nih kita ngejalanin hubungan ini ya. Sempat pada saat itu beberapa bulan kita masih lanjut hubungan, cuman jarang kontekan aja. Sampai pada akhirnya saya mikir, kalau gini terus kesian ke dianya, kesian sama saya juga. Digantung gitu, digantungkan. Kalau terus gini dia berarti ngebangkang ke orang tuanya. Kalau terus gini kesian sama sayanya, karena saya juga gak mau ngebuat dia ngebangkang ke orang tuanya gara-gara saya gitu. Ya udah, sampai pada akhirnya bulan Agustus tanggal 14 bertepatan pada hari ulang tahun saya memutuskan untuk ya mengakhiri hubungan aja gitu, karena ya, seperti itulah. Sampai pada akhirnya ya udah, dia ngerti, saya juga ngerti, karena saya yakin cara berpikir dia juga udah dewasa, cara berpikir saya juga udah dewasa. Saya kira kalau kita menurutin ego masing-masing ya hubungannya bakalan hancur seperti itu. Terus pada akhirnya saya ngebuat lagu, saya ungkapin semua keluh kesah saya ke lagu yang tadi yang berjudul Gugah. Gugah tersebut saya ciptain alasannya karena yang tadi, dan judul Gugah itu baru saya kasih setelah beberapa bulan saya nyiptain lagu itu. Saya bingung pada saat itu mau ngasih judulnya apa. Terus saya kepikiran, yaudah deh, harusnya lagu yang saya ciptain sekarang itu bisa ngebuat saya lebih bangun lagi gitu, lebih spirit lagi untuk menjalani kehidupan. Ya, terciptalah lagu yang tadi yang berjudul Gugah. Penjelasan singkat dari lagu itu cuman segitu ya, karena emang segitu, gak saya tambah-tambahin, gak saya lebih-lebihin. Saya cuman ungkapin aja sih apa yang saya rasain lewat lagu tersebut. Terima kasih.